Shalom saudara-saudara, selamat bergabung kembali di seminar online Revival Total Ministry bulan Februari 2023 ini. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama, kita satukan hati untuk berdoa dulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk momen ini. Biarlah kami yang telah menikmati hadirat-Mu, Engkau lawat lagi, bahwa kami mengerti firman-Mu. Buat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dari apa yang kami baca, kami dengar. Dan biarkan kami diubahkan oleh karena roh-Mu. Biarkan kami bertumbuh di dalam iman dan di dalam melakukan apa yang Kau perintahkan. Mari Tuhan, urapi kami saat ini, buat kami mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara. Judul yang kali ini kita akan bahas bersama-sama dan kita pelajari adalah bangkit dan menjadi terang. Nah, judul ini diangkat dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Kita buka dulu firman Tuhan ini sama-sama ya. Firman Tuhan katakan, "Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Saudara, waktu mempelajari kitab Yesaya ini ada satu hal yang menarik yang membuat saya sangat terberkati. Menariknya di mana? Karena untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam kitab ini, penggenapan dari nubuatan-nubuatan itu membutuhkan waktu sampai seratusan tahun. Ya, bahkan penulis kitab ini Nabi Yesaya keburu meninggal duluan sampai akhirnya firman-firman Tuhan yang disampaikannya tergenapi. So, isi dari kitab ini kalau saudara baca belakang konteksnya terbagi di dua masa penggenapan. Yaitu masa sebelum pembuangan dan masa sesudah pembuangan bangsa Israel ke Babel. Nah, dalam dua masa ini terjadi penggenapan yang unik. Ada pengharapan di mana janji akan munculnya keturunan Daud yang akan memimpin dalam ketaatan, yang akan juga membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kalau tadi kita baca di Penggalan yang ayat 60, kita baca bahwa di situ adalah bagian yang ditulis di masa pembuangan. Pembuangan bangsa Israel sendiri terjadi 100 tahun setelah Yesaya meninggal. Itu tadi saya mention. Dan bagian Penggalan yang tadi ayatnya kita kira-kira baca itu disampaikan 150 tahun setelah Yesayanya sendiri meninggal. Sangat menarik bukan? Dan pembuangan Babel di masa itu sudah mendekati akhirnya. Nah, pertanyaannya begini. 150 tahun setelah Yesaya meninggal, kok nubuatannya baru tertulis? Saudara, setiap nabi yang menyampaikan nubuatannya dan nubuatannya terjadi, kita tahu bahwa dia adalah nabi yang benar-benar nabi. Nabi sesungguhnya. Tapi pertanyaan ini mengganggu kita sekarang. Kok bisa setelah orangnya meninggal, baru muncul tulisan yang berikutnya. Nah, ada sebuah catatan penting kalau Bapak Ibu Saudara belajar di Yesaya 8 ayat 16 dan Yesaya 30 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini, Yesaya 8 ayat 16, "Aku harus menyimpan saksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku." Jadi, di sini dikatakan bagaimana Yesaya memiliki sebuah semangat untuk menyimpan kesaksian dan memeteraikan pengajaran di antara murid-muridnya dia. Dan juga di 30 ayat yang ke-8 dikatakan, "Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya." Jadi yang terjadi adalah Yesaya menuliskan semua nubuatan-nubuatan yang disampaikan Tuhan kepadanya dan menyampaikan dan menyimpannya termeteraikan sampai waktu kemudian. Ketika masa pembuangan selesai, murid-muridnya lah yang meneruskan dan menyimpan kitab-kitab nubuatan itu. Mereka kemudian membuka gulungan kitab itu dan mengaplikasikan kata-kata profetik untuk menyampaikan firman Tuhan selanjutnya. Pasal 1 sampai 39, kalau Bapak Ibu sudah baca satu kitab itu merupakan kumpulan tulisan surat kenabian Yesaya sendiri. Dan pasal 40 sampai 66 merupakan perpanjangan kumpulan suara kenabian Yesaya dan suara kenabian murid-muridnya yang dipakai Tuhan untuk terus menyampaikan nubuatan pengharapan
bagi generasi berikutnya. Jadi yang 60 tadi itu berisi tulisan yang disampaikan itu bentuknya sajak. Yang disampaikan buat orang-orang buangan yang akhirnya kembali ke Yerusalem di era pelayanan Nabi Ezra dan Nehemia. Firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita baca di awal. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara, dikatakan di sini bangkit. Ini adalah kata kunci pertama yang kita mesti mengerti. Apa yang Tuhan mau katakan tentang ayat ini. Saya berdoa ketika kita mengerti penjelasan ayat ini, kita mengalami kebangkitan ini. Kenapa? Sudah banyak kali kita tertidur selama ini. Amin. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa perintah pertamanya itu disuruh bangkit? Kenapa dengan semua keajaiban kisah yang ada gitu, sajak yang dibuka pertama kali itu diperintahkan pertama adalah bangkit. Saudara, waktu merenungkan ini, saya mulai belajar tentang sebuah mentality yang dimiliki oleh orang-orang yang biasanya dibuang, biasanya mengalami tekanan. Dan mentality yang ada ini mengeluarkan dua jenis output, dua jenis produk gitu ya. Nah, dua sikap mental yang kira-kira orang buangan ini miliki, kalau sesuatu yang tidak mereka sukai terjadi selama bertahun-tahun itu, minimal ada dua jenisnya. Yang satu namanya familiarity, yaitu nyaman, nama lainnya ya. Yang kedua defeated atau terkalahkan. Dan di sini kita akan belajar masing-masing arti dari mentality, produk dari mentality ini. Nah, pertama kita mau belajar dulu, familiarity itu apa ya? Familiarity adalah sikap mental di mana orang mulai nyaman dengan kondisi pembuangan yang sudah ada. Orang-orang sudah mulai berdamai dengan nasib yang terjadi. Orang-orang udah mulai mengawinkan, mereka beranak cucu, mereka akhirnya memiliki keturunan dan generasi mulai berlanjut. Apa yang terjadi dalam kondisi begini? Apa shocking moment gitu ya. Jadi kejadian yang pertama kali menimpa para pendahulu mereka ketika mereka pertama kali dikalahkan, ketika mereka pertama kali kotanya ditaklukkan, lalu mereka berbondong-bondong diangkut menjadi tawanan ke Babel. Itu sudah mulai perlahan-lahan sirna. Mereka sudah mulai menerima sebuah lembaran baru di dalam hidup mereka. Mereka mengikuti alur kisah hidup mereka berjalan seperti biasanya. Saudara, seseorang itu bisa dikalahkan sedemikian rupa sampai daya juangnya hilang sama sekali. Sampai betul-betul terasa bahwa ini adalah hal yang normal berikutnya. Persis seperti yang dialami oleh seorang lumpuh di tepi kolam Bethesda yang ditulis di Yohanes 5 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan ayat ini buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu padanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, kita mau fokus dulu sama pertanyaan Yesus dan jawaban orang itu. Saya mau bawa saudara merenung dan membayangkan kejadiannya ya. Yesus sampai harus bertanya loh sama orang itu, "Maukah kamu sembuh?"
Sebuah pertanyaan yang menantang rasa nyaman orang lumpuh ini, membangkitkan kembali kesadaran akan kondisi yang berbeda dengan apa yang dihadapi dan dirasakan orang ini. Kita yang membaca melihat hal yang jelas. Tentu saja semestinya orang ini maunya sembuh. Amin. Dan untuk itu, apa dia ada di area kolam itu soalnya kita bisa bertanya gini, untuk apa dia ada di area kolam itu seandainya dia tidak mau sembuh? Namun jawabannya kepada Tuhan Yesus menjelaskan posisi hati orang lumpuh ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Daripada menjawab, iya Tuhan, aku mau sembuh, dia menemukan alasan-alasan yang mencegah dirinya menerima kesembuhan itu. Saudara bisa melihat hal ini, alasan-alasan. Saudara, betapa banyak kali ketika Tuhan memanggil kita bangkit, mentalitas familiarity ini harus diruntuhkan dahulu dari kita. Setiap alasan-alasan yang kita bangun menghambat panggilan Tuhan atas hidup kita. Ya mungkin pertama-tama karena kita sudah sedemikian nyamannya dengan kondisi yang telah kita nikmati cukup lama. Kita go with the flow. Kita betul-betul menikmati saja. Ya sudah, inilah nasibku. Seperti inilah aku harus berjalan. Kondisi COVID kemarin meninggalkan bekas di hidup kita. Ada orang-orang yang kita kasihi berpulang duluan. Lalu mobilitas kita banyak terbatas. Dan banyak hal-hal yang lain mengubah kebiasaan yang kita punya. Dari yang biasanya bertemu secara onsite, sekarang orang-orang jadi biasa bertemunya secara online. Sampai akhirnya mau beribadah onsite saja sudah lebih nyaman untuk memilih online. Orang lebih suka untuk duduk di rumah mereka dengan makanan yang mereka suka, berhadapan dengan layar, dan mereka pikir mereka sedang ibadah. Dulu waktu onsite gak mungkin bawa makanan di dalam ruang kebaktian. Dulu ketika persekutuan bersama-sama, fellowship bersama-sama, makan itu ada, tapi itu momen yang lain. Tapi begitu kita mendengar firman, ya duduk mendengar firman. Sekarang karena online, anything can happen. Kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Satu sisi, buat kondisi yang memang lokasi orang-orangnya berjauhan, ini sangat memudahkan. Kenapa? Karena jarak bukan lagi menjadi sebuah hambatan. Orang tidak perlu lagi menempuh kilometeran jauhnya atau membuang waktu juga dalam waktu perjalanan, langsung duduk di depan komputer, di depan layar mereka, mobile phone atau apapun dinyalakan, langsung ketemu. Tapi di sisi lain ketika kegiatan onsite mulai diadakan, orang malah jadi enggan. Saudara melihat hal ini, perubahan karena familiarity. Apa yang tadinya baik mulai bergeser perlahan-lahan menjadi sebuah kebiasaan normal yang baru. Yang saya bisa bilang belum tentu baik. Ketika mestinya kita berkumpul secara tatap muka dan bersama-sama bertumbuh, merasakan hadirat Allah bersama-sama. Ini mulai hilang. Dan kita berdalih, hadirat Tuhan tetap bisa kok dirasakan secara online. Tapi saudara, pertemuan untuk saling menguatkan, saling membagi hidup, itu yang terhilang. Kita menjadi orang-orang yang self-centered, terpenjara sama pembenaran-pembenaran diri kita. Saudara, kita perlu berhati-hati untuk hal ini. Itu yang familiarity bisa membuat apa yang tadinya baik mulai bergeser perlahan menjadi sesuatu yang baru, normal yang baru. Belum tentu baik. Nah, perhatikan hal ini. Yang kedua, yaitu mentalitas defeated. Mentalitas yang terkalahkan. Mentalitas yang akhirnya membuat emosi kita mulai terekspresi dengan cara yang salah. Biasanya kalau orang ditekan tuh, ngalamin sesuatu yang gak enak di dalam hidup mereka, ada dua outcomes, ada dua hasil ekspresi yang keluar dari kondisi ini. Satu, eksplosif, meledak-ledak, marah, mudah gusar, dan mudah tersinggung. Orangnya jadi sensitifan. Ketika kondisi tidak enak, tersinggung dikit, seperti itu. Dan ini terjadi di awal COVID, betul ya? Banyak orang-orang stres ketika mereka dibatasi kegerakannya. Dan ketika seperti itu, hati mereka tidak penuh dengan damai sejahtera, ada hal kecil aja yang men-trigger mereka. Mereka langsung marah.
tekanan membuat orang mengeluarkan ekspresi seperti ini. Hal yang kedua yang keluar dari sebuah tekanan adalah minder. Menjadi menyalahkan diri, menjadi penakut, lemah, pesimis, apatis. Tidak seeksplosif yang pertama, dia lebih membentengi dirinya, mencoba menjagai perasaan-perasaan yang dia miliki. Nah, apapun bentuk ekspresinya, mau itu eksplosif, mau itu minder. Orang-orang seperti ini sulit diajak untuk melihat rencana Tuhan di balik semua kondisi yang terjadi. Mereka consume, mereka terpenuhi oleh semua perhatian yang berlebih terhadap diri mereka. Entah itu marah atau minder. Nah, sekalipun sebetulnya pengharapan akan kondisi yang buruk yang dialami setiap orang disampaikan berkali-kali lewat segala cara, lewat khotbah, lewat orang, lewat penguatan dan lain-lainnya. Hasilnya tetap saja orang yang tidak meresponi dengan sebagaimana seharusnya. Marah, kecewa sama Tuhan, narik diri dari persekutuan dengan orang-orang seiman. Karena merasa yang terjadi di dalam hidupnya gak adil, gak fair. Mempertanyakan Tuhan, kenapa sih hal ini terjadi? Kenapa ke saya Tuhan? Padahal seluruh dunia ngalamin hal yang sama. Lalu daripada merendahkan diri dan mengambil sikap untuk belajar, mau mengerti Tuhan apa maksudmu di dalam segala hal yang aku alami ini. Orang ini mungkin malah memilih untuk pahit dan meninggalkan Tuhan. Sehingga akhirnya mereka menghentikan perlombaan iman mereka. Padahal Tuhan sediakan reward yang besar. Ada upah yang indah di depan sana. Tapi karena tawar, mereka berhenti berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi mereka. Mereka menjadi orang-orang yang berhenti berjalan. Mereka menjadi orang-orang yang, udah nyerah aja. Stop, hidup tuh begini aja, sudah cukup. Saya sudah pernah lakukan ini, saya sudah pernah bertumbuh sampai sejauh ini, udah cukup ya Tuhan rewardnya. Saudara, Tuhan punya hal yang lebih besar lagi di depan sana. Dan selalu apa yang kita alami hari ini, apa yang Tuhan sudah berikan hari ini, tidak sebanding dengan apa yang bisa Dia berikan lagi di depan sana. Karena apa? Allah kita Allah yang besar banget. Yang membatasi Allah yang besar itu cuman kita dan pikiran kita yang kadang-kadang sempit. Kita yang selalu suka bilang Tuhan cukuplah. Dan akhirnya karya Tuhan berhenti di situ. Tuhan tidak bisa meneruskan panggilan Dia lebih dalam. Saya punya nasihat buat saudara, jangan berhenti berlari. Apabila tekanan datang sama hidupmu, teruslah belajar mencari apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Dan rendahkan diri untuk menerima bahwa Dialah Allah yang berdaulat. Dia sangat memiliki kuasa atas hidupmu dan Dia tahu bahwa Allah sedang dan bahwa dia tahu bahwa Dia sedang membentuk hidupmu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, dari dua hal ini, dari familiarity dan dari defeated, kita harus berangkat dan keluar. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah. Katakan sama-sama sama saya di rumah saudara masing-masing. 1, 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah. Jangan terus berada di dalam kondisi nyamanmu, bangkit. Keluar dari kondisi nyaman. Keluar dari kondisi terkalahkan. Bangkit dan menjadi terang. Ambil keputusan untuk berdiri dan keluar dari zona nyaman. Jangan lagi mau merasa nyaman dengan nasib yang sedang kau alami. Jangan lagi mau mengenakan mentalitas terkalahkan. Saudara, saya punya satu dorongan yang keras dari surga. Kembali ke identitas sesungguhnya dirimu. Lihat apa yang firman Allah katakan tentang keadaanmu. Kembali menyadari siapa sebenarnya dirimu di hadapan Allah. Saudara, jangan sampai akhirnya pembuangan di dalam Babel, pembuangan yang berlaku di bangsa Israel, roh yang sama datang dan hingga pada hidupmu dan membuat engkau akhirnya tidak mengalami kemenangan Allah. Tidak mengalami perubahan yang Allah berikan dan sediakan di depan sana. Tidak mengalami kebebasan, kemerdekaan yang sudah Dia rancangkan untuk hidupmu. Sadari bahwa pada sebelum engkau dibuang,
Pada sebelum engkau mengalami tekanan, engkau anak Allah. Dan ketika engkau ada di dalam tekanan, sadari bahwa engkau tetap anak Allah. Sehingga ketika Tuhan bawa engkau keluar dari semua tekanan yang ada, engkau tetap sadar engkau anak Allah. Engkau anak yang dikasihinya. Dia mengirimkan anak yang tunggal mati di kayu salib dan menebus semua kita dari kesia-siaan yang kita alami, yang kita hidupi selama ini. Dan menjadikan kita satu keluarga dengan Dia. Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Kembalilah ke identitas yang sesungguhnya dari dirimu. Kembalilah ke kebenaran bahwa engkau lebih dari pemenang. Engkau bukan orang buangan. Engkau adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana cara kembali ke sana? Penuhlah kembali dengan kasih Allah yang telah mengasihimu. Datang lagi sama Tuhan untuk bilang begini, Tuhan, aku butuh kasih-Mu mengisi aku lagi. Aku mau Engkau mengisi kasih-Mu di dalam diriku sepenuh-penuhnya lagi. Sampai aku sadar aku adalah anak yang dikasihi oleh Engkau. Engkau bukan orang yang terkalahkan. Engkau bukan korban dan engkau bukan pecundang. Engkau anak Allah. Jangan pernah nyaman dalam kondisi-kondisi yang terjadi di dalam hidupnya. Next. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Biarlah ayat ini menjadi sebuah kekuatan bagimu. Kenapa? Karena betul kegelapan memenuhi hidupmu. Pernah ada di dalam hidupmu. Kegelapan pernah menguasai hidupmu. Betul engkau alami hal-hal yang berat. Orang telah menyakitimu, mereka mengecewakanmu, meninggalkanmu, memanfaatkanmu. Tapi ayatnya nggak berhenti di situ saudara-saudara. Ayatnya di ayat 2 itu bicara langsung ke yang saya highlight berikutnya ini. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ulang ya, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan tuh terbit atas kita. Jadi walaupun kegelapan penuh di dalam hidupmu, ketahuilah sekarang terangnya terbit di atasmu. Dan untuk itu engkau dipanggil untuk menjadi terang. Terbit jadi terang. Nah, firman Tuhan katakan di ayat berikutnya, jadilah terang sebab terangmu datang. Terangnya siapa? Terang kita kah? Atau terangnya Tuhan? Saudara, yang datang itu terangnya Tuhan. Kemuliaan Tuhan sedang terbit di atasmu. Artinya, terangmu bukan datang dari dirimu sendiri. Amin. Tapi dia datang, dialah yang menerangi dirimu. Kita tidak bisa menghasilkan terang kita sendiri. Sang terang itu Tuhan Yesus. Jadi waktu kegelapan pernah menguasai kita, tahu gak yang membebaskan dirimu? Bukanlah kekuatan tekadmu, bukanlah kemampuanmu untuk keluar dari masalah, bukanlah imanmu. Iman itu bilang sama gini, Tuhan aku percaya engkau sanggup keluarkan aku dari sini. Lepaskan aku dari sini. Dan dari situ engkau percaya pada Dia. Karena apa? Dia sedang menerangi dirimu. Ketika kita mengerti apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Bahwa bukan kita yang mampu menyelamatkan diri kita. Tapi Dia sendiri yang turun dari surga. Melakukan semuanya untuk kita. Mengertilah kita bahwa bercahaya pun kekuatannya dari Dia. Dialah, Yesuslah yang memampukan kita melakukan semuanya. Dia membuat kemuliaan dirinya sendiri menjadi nyata atas kita. Kemuliaan Tuhan baru jadi ketika engkau bangkit. Amin. Ketika engkau mengambil sikap untuk berkata, saya gak mau lagi nyaman dalam kondisi ini. Saya mau bangkit, saya mau berdiri, saya mau lakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kehendak Allah jadi atas hidupku. Saat itulah terangnya Tuhan mulai masuk. Terangnya Tuhan menyinari dirimu, menyingkapkan semua yang gelap. Nah saudara,
sebagai orang percaya yang Tuhan tempatkan untuk bertumbuh bersama di Revival Total Ministry hari ini. Apa yang bisa kita praktekkan dari apa yang sudah saudara dengar hari ini? Satu, keluar dari familiarity ini. Keluar dari zona nyaman ini. Gimana caranya keluar? Yuk, mulai berhenti untuk tidak nyaman-nyaman saja melakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan onsite dan menyerahkannya di dalam online. Kalau itu masih jadi problem bagi saudara ketika urusannya adalah jarak, oke, do online stuff. Tapi ketika engkau mestinya bisa keluar lagi, menjangkau jiwa, giat lagi belajar pemuridan yang sudah ada onsite-nya, engkau pergi dan lakukan itu. Jangan tunda-tunda dan engkau pergi lakukan. Mungkin ada harga yang harus dibayar. Jarak yang harus ditempuh. Hal-hal yang masih natural. Dan itu mungkin sudah saudara tahu dari zaman dulu. Dari sebelum COVID terjadi. Kerjakan itu. Jangan terjebak dalam familiarity. Dalam zona nyaman. Ketika engkau biasa mempraktekkan, engkau punya pemuridan di mana pemuridannya itu orang-orang yang biasa kumpul dan onsite. Do it again. Dan bahkan gak cuma itu, bermultiplikasi. Mulai bangun lagi revival fellowship. Dan dari situ engkau mulai melakukan apa yang menjadi panggilan Allah buat setiap orang-orang percaya di Revival Total Ministry ini. Yang kedua, bangun kesadaran bahwa engkau anak Allah yang telah dikasihi sedemikian rupa oleh Allah. Bangun sebuah upaya penyembahan, meditasi firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Dan kalau saya pakai kata meditasi, kita bukan meditasi seperti orang-orang dunia di sana. Tapi kita merenungkan firman, merenungkan posisi kita sebagai anak Allah. Dan membuat kita bisa bersyukur akannya. Mengalami pertobatan-pertobatan ketika mungkin Tuhan ingatkan kita, oh dulu kamu mikirnya begini, gak sesuai dengan firman begini. Kau datang sama Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni aku. Dan dari situ engkau mulai melihat lagi apa yang firman katakan terhadap hidupmu. Sehingga akhirnya engkau mengalami sukacita kembali. Engkau berubah. Contoh ketika engkau merasa selama ini engkau memiliki mental yang dikalahkan. Bapak ibu saudara bisa lakukan ini. Bapa, aku terima kasih-Mu. Aku mau penuh dengan kasih-Mu. Aku bukan lagi orang-orang yang dikalahkan. Ampuni aku. Nah ini bertobatnya, ampuni aku. Kalau aku selama ini biasanya kalah sama pikiran-pikiran ini. Sekarang aku bisa melihat Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menang. Engkau yang telah mengalahkan seluruh kelemahanku. Dan engkau yang berfirman, aku akan diberikan kemenanganmu. Jadi aku sekarang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika engkau merenungkan begini, engkau membuat apa yang menjadi firman Allah itu bagian yang hidup di dalam jiwamu. Mengeluarkan engkau dari zona nyaman, dari mentalitas kekalahan menjadi orang-orang yang menang. Bangun kesadaran ini. Ketika engkau berdoa, ketika engkau pengakuan iman, libatkan kebenaran firman Allah sebagai sesuatu yang menggugah rohmu. Sebagai sesuatu yang mengubah pikiranmu. Jangan cuma sekedar berkata-kata berucapnya, aku anaknya Allah, aku anaknya. Jangan. Tapi izinkan sukacita sampai mengalir. Kebenarannya membuat sukacita baru lagi bangkit di dalam hidupmu. Engkau menjadi orang yang sangat-sangat bersyukur ketika engkau dikasihi oleh Allah. Saudara, akhir kata saya mau bilang begini. Bangkit dan bergerak. Bangun fellowship onsite. Bangun revival fellowship. Bergerak terus memuridkan. Bergabung di doa-doa RTM. Dan mungkin itu bayar harga. Bangun pagi. Lakukan secara konsisten. Bayar harga banyak. Tapi kita mau lakukan ini. Karena kita rindu melakukan kehendak Allah. Dan menjadi duta Kristus di Indonesia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara menerima ini sebagai sebuah pesan Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk mengubahkan saudara dari kondisi familiarity dan defeated. Tuhan Yesus memberkati.